nurani itu hadir saat kita menolong, saat kita melindungi yang lemah, dan saat hukum tegak untuk semua. Hukum bukan sekedar aturan, tetapi cahaya yang menuntun langkah manusia. Pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2025, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, tersangka Titi Fatimah alias Pian diminta oleh Ibu Wiyati untuk membeli es batu ke rumah saksi Gimah. Setibanya di lokasi, tersangka mengetuk pintu namun tidak mendapat jawaban. Karena ingin memastikan keberadaan penghuni, tersangka mencoba membuka pintu toko milik saksi Gimah yang ternyata tidak terkunci. Saat melihat rumah dalam keadaan kosong, timbul niat jahat dari tersangka untuk mengambil barang-barang yang ada. Tersangka masuk ke dalam toko dan mengambil kantong kresek di bawah etalase, lalu memasukkan kurang lebih 70 bungkus rokok. Selain itu, tersangka juga mengambil uang tunai sebesar Rp285.000. Setelahnya, tersangka membawa hasil curiannya ke kosan. Sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, saksi Gimah pulang dan mendapati pintu tidak terkunci, serta isi etalase dan uangnya telah hilang. Melalui rekaman CCTV yang diakses oleh anaknya Ririn, terlihat jelas bahwa tersangka masuk dan membawa barang curian. Tersangka kemudian menjual sebagian rokok di Ponorogo seharga Rp200.000. Tak lama, warga dan ketua RT mendatangi kosan tersangka dan mengamankannya. Kerugian akibat perbuatan ini ditaksir mencapai Rp2 juta dan dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Gimah untuk keuntungan pribadi. Keadilan bukan cuma soal hukum, tetapi tentang pemulihan harapan, tentang masa depan. Hukum yang jauh dari rasa kemanusiaan akan melahirkan ketidakadilan baru. Dan rasa keadilan tidak ada di dalam buku, tidak ada di dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani. Maaf, saya melakukan ini karena terpaksa, karena saya hidup sendiri dan butuh keperluan yang harus saya butuh, dan saya minta maaf kepada keluarga korban, dan alhamdulillah sudah dimaafkan, dan terima kasih buat keluarga korban yang telah memaafkan saya. Saya mohon pada pihak kejaksaan semoga diterima atas permohonan maaf saya. Saya sangat menyesali atas perbuatan saya dan saya meminta maaf dan saya tidak akan mengulanginya kembali. Pada hari ini, alhamdulillah kita sekeluarga sudah bisa memberikan maaf atau perdamaian kepada dari keluarga dan Mbak Titi. Kami berharap mudah-mudahan kedepannya nanti Mbak Titi bisa lebih baik, bisa lebih berguna lagi untuk masyarakat dan tidak merugikan masyarakat. Mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa tetap bersilaturahim, menjaga kebaikan untuk semuanya. Saya Bapak Kusnanto selaku RT di mana Mbak Titi tinggal. Saya ingin menyampaikan bahwasanya Mbak Titi sebenarnya orangnya baik dan ramah pada lingkungan, tapi mungkin karena faktor ekonomi dan hidup sebatang kara hingga terjadi yaitu peristiwa pencurian di tempatnya Ibu Gimah. Saya merasa iba dan kasihan atas peristiwa tersebut. Semoga masalahnya Mbak Titi Fatimah cepat selesai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku tokoh masyarakat menyampaikan bahwa Mbak Titi dalam kesehariannya berkelakuan baik, tidak pernah melakukan masalah kepada masyarakat terkait dengan pencurian yang dilakukan oleh Mbak Titi karena terpaksa kebutuhan yang dialami dengan ekonominya. Semoga proses dalam RJ yang dilakukan kejaksaan mudah-mudahan dikabulkan oleh kejaksaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.